Halo teman-teman, balik lagi di channel saya. Oke, kali ini langsung lanjut ya. Saya akan bahas Outlier teman-teman. Alt USDT. Saya pakai chartnya dari Binance ya. Oke, nah ini adalah market outlook dari Outlier ya. Oke, pertama-tama biasa kita perjauh dulu time frame-nya. Kita melihat bagaimana sih market structure dari si Outlier. Oke, di sini ada supply area. Nah, teman-teman, jadi untuk di time frame per weekly kita tidak bisa ambil data banyak karena Outlier ini baru liris di tahun ini ya, di Januari tahun ini. Oke, jadi kita bisa perdekat atau perkecil time frame-nya jadi ke 1 hari dulu supaya kita bisa melihat apa yang sedang terjadi pada Outlier ini. Oke, dimulai dari ketika dia muncul gitu ya. Si Outlier ini naik dengan cukup bagus nih. Jadi market structure-nya ketika naik dia bagus sekali sebelum sampai akhirnya dia breakout teman-teman atau breakdown nih. Nah, ketika breakdown dia beberapa kali tidak bisa menahan support ya. Jadi beberapa kali dia turun. Di sini sempat pernah breakout ke atas namun membentuk double bottom. Di sini double bottom, kemudian dia down ke bawah sampai menembus demand area dan saat ini dia di awal penurunan di bulan Juni sampai sekarang dia sudah atau sedang berada di fase jenuh ya. Sideways nih, teman-teman. Jadi dia tidak bergerak naik ataupun turun. Oke. Nah, kita sudah punya kerangkanya, jadi dia sedang sideways atau konsolidasi setelah penurunan tajam. Nah, saya penasaran nih, pengen tahu per jamnya seperti apa. Nah, ternyata per jamnya juga dia jenuh ya, teman-teman. Jadi entah kenapa si Outlier ini terlihat memang pergerakan harganya tidak seimpulsif lainnya. Sementara yang lainnya kan sekarang sepertinya sudah masuk ke old season banget gitu ya. Karakteristiknya naik begitu cepat gitu. Nah, si Outlier ini belum terlihat teman-teman. Oke, jadi untuk analisa atau prediksi ya mungkin pergerakannya akan masih mengikuti apa ya, feeling lah bisa jadi. Ya mungkin bisa jadi masih gini sampai akhirnya mungkin nanti dia nunggu momen sih. Jadi ini menurut saya masih belum bisa terprediksi atau ya dia prediksi saya masih akan konsolidasi dulu teman-teman sampai menunggu memang ada momen. Nah, yang menarik si outlier ini adalah layer 2-nya si Ethereum, sorry. Si Ethereum teman-teman. Nah, bisa jadi dia juga bergantung ke Ethereum itu sendiri. Karena kalau kita lihat ya, kita masuk dulu, sorry, kita agak melenceng. Nah, kalau kita masuk ke Ethereum, Ethereum pun di sini sedang lemah ya di saat altcoin lain naik begitu tinggi, si Ethereum bahkan di sini indikasinya akan turun dulu teman-teman. Turun dulu. Nah, namun di sini saya juga memprediksi dia akan bounce back di harga 2000-an ya. 2800. Dan dia mungkin akan memecahkan all time memecahkan high baru lagi gitu ya, melewati high yang sebelumnya. Nah, itu mungkin akan menjadi kebangkitan bagi Ethereum. Nah, sekaligus jadi si outlier juga USDT ya. Kita balik lagi ke outlier. Nah, jadi bisa jadi si outlier ini pun dia akan konsolidasi dulu sebelum atau menunggu si Ethereum naik, teman-teman. Jadi untuk teman-teman holder outlier gitu ya atau yang mau invest ke outlier, mungkin bisa diperhatikan juga pergerakan si Ethereum-nya, teman-teman. Gitu ya. Itu poinnya. Jadi saat ini prediksinya gitu, dia akan mungkin ya jenuh ya di sini terus gitu. Sampai ada gebrakan dari Ethereum. Nih.
Nah, Ethereum sepertinya akan bouncing di sini nih, teman-teman. Pokoknya di harga 2887. Jadi teman-teman bisa perhatikan juga Ethereum ketika sudah mulai mau menyentuh di situ. Nah, teman-teman mungkin bisa pikirkan untuk invest ke si outlier atau juga bisa teman-teman beli outlier ketika si Ethereum-nya memang sudah bounce back, sudah kembalikan arah gitu ya, sudah ke atas lagi. Gitu teman-teman. Dan ini mungkin bisa jadi terjadi di minggu depan ya. Itu minggu depan adalah penentuan apakah dia bisa bounce back atau ke bawah. Gitu teman-teman. Jadi itu adalah analisa untuk outlier ya. Jadi teman-teman harus wait and see. Plus teman-teman memperhatikan market outlook dari Ethereum. Oke, gitu aja. Habis ini saya akan membahas lagi kripto, token-token kripto lainnya. Jadi teman-teman jangan lupa nonton juga untuk video selanjutnya. Saya cabut. Terima kasih.